warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Administrasi Publik A akan mempresentasikan tugas sistem politik Indonesia. Saya Mila Martolisa, NPM 124, dan ini rekan-rekan saya yaitu Melina Nur Aziza, NPM 130, Adelia Nanda Safira, NPM 150, Muhammad Aulia Yahya, NPM 153, Barik Rahmadian, NPM 156, kemudian yang terakhir Septrian Dian Aulia Vistabella, NPM 160. Kami di sini akan mempresentasikan tentang perbandingan politik dan pemerintahan antara negara Indonesia dengan negara Amerika Serikat. Pertama, saya akan menjelaskan tentang perbedaan Indonesia dan Amerika Serikat dari sisi sejarah ketatanegaraan pemerintahannya. Dari Indonesia sendiri, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia secara mendasar, terutama pada pengangkatan dan pemakzulan presiden, yaitu tidak lagi menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat, memberikan penguatan dan mempertegas sistem pemerintahan presidensial, yaitu ini dianut untuk mengubah dengan menentukan bahwa presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat serta hanya dapat dimaksudkan dalam masa jabatannya apabila telah terbukti melakukan pelanggaran hukum. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Ya, saya akan melanjutkan sisi ketatanegaraan dari Amerika Serikat. Sistem ketatanegaraan Amerika Serikat impeachment terhadap presiden dilakukan dua tingkat, yaitu tingkat House of Representative atau yang bisa disebut dengan DPR dan tingkat Senat. House of Representative menurut konstitusi memiliki kekuasaan untuk melakukan impeachment, yaitu untuk mengajukan dakwaan atas pelanggaran yang dilakukan. Pada tingkatan selanjutnya dilakukan oleh Senat yang akan mengadili seluruh dakwaan yang diajukan oleh House of Representative. Putusan Senat sangat ditentukan oleh bukti-bukti yang diungkapkan persidangan. Dalam tingkat Senat ini seperti layaknya sebuah sidang pengadilan pidana, yang mana sidang dipimpin Ketua Mahkamah Agung atau Chief Justice of the Supreme Court of the United States of America, dan para senator masing-masing diambil tempatnya secara khusus untuk mengadili sebagai juri. Ya, bisa next. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kekuasaan politik pemerintah yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem presidensial. Presidensial sebagai kepala negara dan pemerintah sebagai termaktub pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kekuasaan pemerintah Indonesia menunjukkan pembagian kekuasaan fungsi-fungsi pemerintah yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang lebih dikenal sebagai trias politika atau pemisahan kekuasaan. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Aulia Yahya. Sistem kekuasaan politik pemerintah di Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah Federal Republik konstitusional yang terdiri dari 50 negara bagian yang sebagian besar terletak di Amerika Utara, di mana Presiden Amerika Serikat atau para kepala negara dan kepala pemerintahan, Kongres, dan peradilan berbagi kekuasaan dilindungi undang-undang kepada pemerintah nasional dan pemerintah federal, saham kedaulatan dengan negara pemerintah. Pemilihan federal dan negara umumnya berlangsung dalam sistem dua pihak, meskipun hal ini tidak tercantum dalam hukum. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Barik. Ya, saya akan melanjutkan pemaparan tentang sistem birokrasi yang ada di Indonesia. Yaitu yang pertama, bentuk negara adalah kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Yang kedua, bentuk pemerintahan adalah republik dengan sistem presidensial. Yang ketiga, pemegang kekuasaan eksekutif adalah presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Yang keempat, ada kabinet atau menteri diangkat dan diberhentikan secara
diberhentikan serta bertanggung jawab kepada presiden. Yang kelima ada parlemen pemegang kekuasaan eksekutif yang terdiri dari 2 kamar, yaitu DPR dan DPD, yang merupakan sekaligus anggota MPR. Yang terakhir ada kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Ya, selanjutnya dilanjutkan oleh Bella. Ya, saya akan melanjutkan sistem birokrasi di negara Amerika Serikat. Yang pertama, adanya pemisahan kekuasaan yang tegas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang kedua, kekuasaan legislatif berada pada parlemen yang disebut Kongres. Kongres terdiri atas 2 bagian, bisa disebut bikameral, yaitu Senat dan Badan Perwakilan atau the House of Representative. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif berada pada Mahkamah Agung, biasa disebut juga Supreme Court, yang bebas dari pengaruh 2 badan lainnya. Yang terakhir, sistem kepartaian menganut sistem dwipartai atau bipartai. Ada 2 partai yang menentukan sistem politik dan pemerintahan Amerika Serikat, yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik. Next, dilanjutkan oleh rekan saya, Mila Martulisa. Iya, saya akan menjelaskan tentang perbedaan Indonesia dan Amerika Serikat dari budaya politiknya. Dilihat dari budaya politik, di satu pihak Indonesia bersifat parokial kaula, kemudian di lain pihak politik Indonesia bersifat politik partisipan. Di satu segi dari masa ini Indonesia masih ketinggalan dalam mempergunakan hak dan dalam memikul tanggung jawab politiknya, yang mungkin disebabkan oleh isolasi dari kebudayaan luar, pengaruh penjajahan, feodalisme, bapakisme, dan ikatan primordial. Next, dilanjut oleh Melin. Ya, di sini budaya politik dari Amerika Serikat. Jadi di Amerika Serikat memiliki sistem kepartaian dengan bipartai atau yang didominasi oleh 2 partai. Nah, 2 partai tersebut ialah yakni Partai Buruh dan Partai Demokrat. 2 partai ini pula yang banyak berpengaruh terhadap budaya politik dari keseluruhan masyarakatnya. Nah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.